Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat dimanapun berada, kembali bersama saya Marzuki Supriyanto di Bagas Nusantara. Hari ini adalah masuk di awal-awal bulan Ramadan. Perintah di dalam Al-Quran kita sudah sama-sama memahami, yaitu tentang perintah puasa di dalam surat Al-Baqarah 183 yang intinya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Derajat takwa ini akan didapatkan ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang khusus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. La'allakum tatakun, menjadi orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa yaitu kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita 24 jam kita konsentrasikan, walaupun aktivitas kita di dalam zohir, bekerja atau aktivitas, namun batin kita terus connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ternyata bahwa takwa itu adalah ciri-ciri tanda-tanda seorang wali Allah. Target daripada ibadah puasa yaitu mencapai target kedudukan menjadi kekasih Allah, yang di dalam konteks ini adalah dalam kalimat takwa. Ciri-ciri tanda-tanda wali Allah. Nah, orang yang bertakwa berarti sudah mencapai derajat wali Allah, kekasih Allah. Dan apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah segala pekerjaan, segala aktivitas sibuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaannya, apapun ucapannya, apapun pikirannya, itu mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika ada masalah, ada problem, ada sesuatu hal, langsung connect kepada Allah. Hanya Allah lah tempatnya bernyerah diri, tempatnya pasrah, tempatnya untuk akhir-akhir doanya atau harapannya, tidak kepada yang lain. Seandainya kita bekerja itu hanya syariat, menjalankan sebab akibat, yang hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan. Dan yang ketiga yaitu di hati dan pikirannya itu selalu ingat kepada Allah. Gerakannya yaitu kan kita di dalam sholat kita gerak dari Allahu Akbar, berdirinya ingat Allah. Ketika kita sujud kita pindah gerakan juga ingat Allah. Sami Allahu liman hamidah, kita pindah gerakan ingat Allah. Duduk tahiyat ingat Allah. Dan semua itu menandakan bahwa kita setiap langkah kita dari aktivitas satu ke aktivitas lain, kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan di dalam rukun agama yaitu ihsan. Nah, para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan informasi dari seorang ulama, dari salah seorang habib tentang takwa. Mari kita saksikan. Terakhir yang dicabut sebelum seseorang itu jadi wali Allah, hubur riasa, cinta penghormatan. Karena dihormati orang itu nikmat, dihormati orang itu nikmat, dipuji orang itu nikmat. Ketika seseorang itu masih merasa nikmat ketika dipuji orang, maka dia belum menjadi wali Allah. Ketika sudah habis itu barulah diangkat jadi wali. Akhir ma yunza li wali, terakhir yang dicabut sebelum seseorang itu menjadi wali adalah hubur riasah, cinta di depan, cinta untuk dipuji, cinta untuk disanjung oleh seseorang. Makanya sifatnya wali itu, tandanya wali itu dua, ada tiga. Tandanya wali itu ada tiga. Yang pertama adalah syughulu lillah, semua kerjaannya itu untuk Allah. Firaruhu ilallah, larinya hanya kepada Allah. Punya masalah apapun larinya kepada Allah. Wahammuhu Allah,
dan semua yang ada di pikirannya itu Allah. 3 ini. Pekerjaannya dengan Allah, sibuk dengan Allah. Yang kedua, kalau ada masalah larinya kepada Allah, nggak lari kepada manusia. Yang ketiga, hamuhu, apa yang ada dalam pikirannya hanyalah Allah. Makanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ketika ditanya guru beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ditanya bahasanya bagaimana kau temukan gurumu, bagaimana kau temukan gurumu? Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, galbun warab, hati yang dipenuhi oleh Tuhannya. Di hatinya nggak ada isi lain kecuali Allah, 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 Allah. Itulah tanda daripada waliullah. Sampai dikatakan juga Al-Habib Abdullah Al-Idrus, beliau mengatakan bahasanya agwa arkanul wusul ilallah mukhalafatun nafs. Pondasi utama ketika seseorang itu ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhalafatun nafsi, melawan daripada hawa nafsunya. Dan juga dikatakan arfa'u darajat indallah, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, mukhalafatun nafsi, yaitu melawan daripada hawa nafsu. Naam. Makanya Al-Habib Abdullah Idrus yang terkenal dengan sebutan Sultanul Mala, putra beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau Habib Abdullah Idrus yang terkenal begitu aulia yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau cara mengalahkan hawa nafsunya supaya ketika beliau rendah diri ketika dipuji oleh orang, nafsunya tidak melonjak. Diriwayatkan bahwasanya Al-Habib Abdullah Al-Idrus beliau tidur di tempat sampah selama 3 tahun. 3 tahun tidur di tempat sampah. Untuk apa? Gahrun nafas, untuk mematikan daripada hawa nafsunya supaya dia tidak terbang ketika dipuji oleh orang, dibilang wali, dibilang orang soleh, sehingga beliau mau mematikan hawa nafsunya. Makanya orang soleh itu dikatakan di antara sifatnya orang soleh, dzima lahu syahwah illa lidzikrillah, mereka tidak memiliki keinginan nafsu apapun melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dekat dengan Allah. Nah, mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan kita ini, ibadah kita, puasa kita, zakat kita, bacaan Quran kita, zikir kita, dan qiyamul lail kita, Allah terima sebagai wasilah, sebagai sebabnya kita mendapatkan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran, di janji yang lain Allah mengatakan bahwa barang siapa yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari permasalahannya, segala persoalan hidupnya, dan akan diberi rezeki yang tidak diduga-duga. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.